karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ketika Allah menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan untuk segenap manusia. Tidak ada umat terbaik kecuali kita. Tapi perlu kita tahu bahwa kita ini menjadi umat terbaik karena siapa? Bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi kita menjadi umat terbaik berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat yang terbaik. Dalam qasidah Burdah dikatakan bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita ini menjadi umat terbaik ya karena nabi kita nabi terbaik. Tidak ada sesuatu yang memiliki hubungan kaitan kepada Rasulullah kecuali sesuatu itu selalu menjadi yang terbaik. Makhluk yang terbaik Nabi Muhammad, umat yang terbaik umat Nabi Muhammad, kitab suci yang paling mulia Al-Quran, kitab sucinya Nabi Muhammad ya. Kemudian syariat yang paling sempurna syariatnya Nabi Muhammad. Malam yang paling mulia malam kelahiran Nabi Muhammad. Buat Nabi malam yang paling indah adalah malam Mi'raj, ketika beliau ditakdir oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Itu adalah malam yang paling membahagiakan Rasulullah. Tapi buat kita umat Nabi Muhammad, malam yang paling membahagiakan kita adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Kita minta panjang umur ketemu Ramadan, karena memang Ramadan gudangnya rahmat, gudangnya ampunan, gudangnya pahala. Ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita minta kepada Allah panjang umur ketemu Ramadan. Nah kira-kira apakah mungkin ada Ramadan dengan segala kemuliaannya kalau nggak ada malam lahirnya Nabi Muhammad? Apakah mungkin kita ini akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar kalau bukan diawali oleh malam kelahiran Nabi Muhammad? Ramadan dengan kekhususannya, Lailatul Qadar dengan kemuliaannya, Isra dan Mi'raj dengan keistimewaannya, itu semuanya karena sebab malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nggak akan ada Al-Quran kecuali turun kepada Nabi Muhammad. Lah kalau nggak lahir Nabi Muhammad, dari mana Al-Quran? Itu gambaran. Begitu juga dengan Ramadan, Lailatul Qadar, Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Rasulullah selalu menjadi yang paling mulia. Termasuk kita, umur paling pendek, ibadah paling dikit. Umatnya Nabi Musa itu ibadahnya 50 waktu, kita cuma 5 waktu. Umur paling pendek, ibadah paling dikit, fisik paling lemah, iman paling akhir, tapi ganjaran paling gede, mlebu surga paling dhisik. Kita sholat 5 waktu, tapi pahalanya seperti umatnya Nabi Musa sholatnya 50 waktu. Kita umur nggak mungkin sampai ribuan tahun, tapi berkat Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang hidup ribuan tahun. Malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan? 83 tahun. Lah kalau kita ini 15 kali aja pernah ngalami Lailatul Qadar, berarti kan 83 tahun dikali 15 kan 1000 tahun lebih itu. Umur jelas nggak mungkin 1000 tahun. Tapi 15 kali aja dalam seumur hidup kita ngalami Lailatul Qadar. Umurnya kita seperti orang yang non-stop 24 jam dikali 365 hari selama 1000 tahun lebih ibadah. Umur nggak sampai, tapi pahalanya nyampe. Ini semuanya kita peroleh dari Allah, kita dapatkan dari Allah karena Nabi Muhammad SAW. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kita menjadi umat terbaik karena Nabi kita adalah Nabi terbaik. Hanya saja
Kita harus tahu, ya kita ini ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tentu harapan kita diakui sebagai umatnya, kan begitu. Kalau ngaku-ngaku tok ya gampang, semua orang juga bisa ngaku. Tapi gimana caranya kita ini juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ngaku punya SIM, apa buktinya kalau punya SIM? Itu tunjukkan SIM-nya, kan begitu. Sama, kita ngaku umat Nabi Muhammad. Ketika ditanya bukti, bisa nggak kita buktikan? Apa sifatnya umat Nabi Muhammad yang harus kita perjuangkan agar nanti di akhirat kita berhak, pantas, patut, layak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad? Ada macam-macam. Di antaranya apa? Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang iman kepada Allah, menuhankan Allah. Apapun asal membuat Allah ridho, kita lakukan. Apapun yang membuat Allah marah, kita nggak lakukan. Tidak menuhankan manusia, tidak menuhankan atasan, tidak menuhankan rupiah. Kadang-kadang orang zaman sekarang disuruh nggak sholat sama bosnya nggak sholat. Ini kan menuhankan manusia, menuhankan rupiah, menuhankan makhluk. Jangan sholat. Kalau kamu sholat saya pecat, nggak sholat. Kadang-kadang kalau sudah di hari Natal misalkan pakai seragam sinterklas, nggak pakai saya pecat, pakai. Yu'minuna billah, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi apakah kita diakui sebagai umatnya? Harus kita perjuangkan. Gimana caranya kita di akhirat diakui sebagai umatnya, dipanggil, dapat syafaatnya beliau. Caranya gimana? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang membuat Allah ridho, saya lakukan. Apapun resikonya, apapun yang membuat Allah marah, tidak akan saya lakukan. Lepas jilbabnya kalau kepingin naik pangkat. Kalau nggak lepas jilbab nggak naik pangkat, nggak bisa promosi, nggak dapat tambahan upah misalnya. Enggak. Kenapa? Tuhan saya Allah, bukan kamu. Yang nanggung rezekinya saya, hidupnya saya, semuanya Allah, bukan kamu. Saya nggak kerja sama kamu, saya bisa hidup selagi saya punya rezeki. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Kita ini ngaku iman sama hari akhir, tapi kita nggak takut sama hari akhir. Iman kita, cuman nggak takut kita ini. Nggak takut. Buktinya apa? Kemaksiatannya kita. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau diceritain Nabi neraka nggak nangis, tapi kalau melihat ada mayit digotong nangis, lewat kuburan nangis. Ditanya, Utsman, kamu ini kalau diceritain Nabi neraka dengan segala siksanya, tegar, kuat, nggak nangis, tapi kamu jadi cengeng kalau lewat kuburan, melihat sahabat digotong jenazahnya, cengeng, kamu nangis. Jawab Sayyidina Utsman bin Affan, lah kalau neraka kapan? Tapi kalau kubur besok bisa. Buat apa saya menangisi yang kapan, sementara saya lupa untuk menangisi yang paling cepat yang bisa saya alami. Kubur ini gambaran surga atau bisa menjadi gambaran neraka. Kalau kita ahli surga, maka kuburnya kita menjadi miniaturnya surga. Gambaran surga kita dapatkan di situ. Kenikmatan surga kita dapatkan. Bukan tempat transit yang netral, nggak ada siksa, nggak ada nikmat, enggak. Kubur itu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat transit dari akhirat yang pertama kali kita alami, yang kita singgahi. Kalau ada di alam kubur kita mendapatkan nikmat, meninggal masuk kubur, nikmat, nikmat tok salawasi. Nikmat tok sudah. Nggak ada orang di alam kuburnya nikmat tapi di akhirat masuk neraka, nggak ada. Pokoknya kalau sudah di alam kuburnya enak tok. Lancar Tapi kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang saya tangisi bukan itu. Yang saya tangisi ini Sayyidina Utsman bin Affan, siapa kita? Sayyidina Utsman bin Affan itu diambil mantu 2 kali oleh Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada beliau, diambil mantu 2 kali. Sampai disebut Dzun Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Kenapa? 2 putri Rasulullah pernah dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah orang yang bahkan malaikat pun malu. Orang yang bahkan malaikat pun malu. Rasulullah SAW pernah ketamuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertua nih. Dua-duanya kan mertuanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ayah daripada Siti Aisyah. Kemudian Sayyidina Umar juga mertua Rasulullah, ayah daripada Siti Hafsah. Siti Aisyah istri Rasulullah, Siti Hafsah juga istri Rasulullah. Sementara Sayyidina Utsman bin Affan adalah menantu, bukan mertua. Tapi ketika ketamuan mertua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertua Rasulullah, duduknya Rasulullah nyantai.
Tapi begitu kedatangan menantu Sayyidina Utsman bin Affan, langsung berubah duduk, berubah posisi Rasulullah. Siti Aisyah heran, loh ayahku datang Rasulullah nyantai, Umar datang mertuanya nyantai, Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah kok berubah posisi, kenapa? Setelah pulang semuanya, tanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku, maaf, tadi ketika saya saksikan kedatangan ayah saya, kedatangan Umar, Anda nyantai, tenang gitu. Tapi ketika kedatangan Utsman, Anda berubah posisinya. Kenapa? Dijawab oleh Rasulullah, apakah tidak patut bagiku untuk malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu sama dia? Lihat, Sayyidina Utsman bin Affan nih, ngelihat jenazah digotong, nangis. Orang zaman sekarang ngakunya iman sama hari akhir, ngelihat jenazah digotong rebutan receh. Ini penting nih untuk disampaikan. Adat itu ada yang perlu dipertahankan, ada adat yang tidak perlu dipertahankan. Orang sekarang, Sayyidina Utsman ini ngelihat jenazah, ngelihat kuburan, nangis. Orang sekarang cekakaan, kayak dia itu punya orang dalam gitu, kayak dia yakin masuk surga, kayak dia tuh kenal sama Israel, gampang urusani, kayak Israel itu bisa disogok. Ya, siapa yang lebih pantas cengeng kalau ngelihat jenazah lewat kuburan, kita atau Sayyidina Utsman bin Affan? Menantu Rasulullah diambil 2 kali, tetap takut. Kita nggak pernah takut. Nih umatnya Nabi ini, kalau Sayyidina Utsman bin Affan umatnya Nabi, umat yang diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Nah, kalau kita ini ngaku-ngaku umatnya Nabi. Nah, karena itu mumpung kita punya waktu, kesempatan, diperbaiki. Ngaku iman kepada Allah, tenan. Ngaku iman sama hari akhir, coba koreksi diri. Apakah betul tingkah lakunya kita ini gambaran cerminan daripada orang yang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada hari akhir? Kemudian apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat umatnya Nabi Muhammad itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Suami ngelihat istrinya buka aurat, suruh nutup aurat, itu amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita ini bicara amar ma'ruf nahi munkar dengan makna yang atau konteks yang luas dulu dah. Buat orang seperti kita ini amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga aja dulu. Kita nggak ditanya dosanya orang lain, tapi kalau dosanya keluarga, anak istri, nah kita ditanya. Kita ditanya. Mending kita selamatin orang yang nasibnya kita tergantung mereka. Anak istri kita kalau neraka, tempatnya mereka, naudzubillah, kita pun juga masuk neraka. Tapi kalau orang lain masuk surga, masuk neraka, belum tentu kita masuk surga, masuk neraka. Tapi anak istri, penentu kita. Sebagaimana orang tua itu menjadi surga nerakanya anak, sama anak surga nerakanya dia tergantung orang tuanya. Kalau anaknya masuk surga, insya Allah orang tuanya masuk surga. Kalau orang tuanya masuk surga, insya Allah anaknya masuk surga. Sebagaimana orang tua itu surga nerakanya anak, anak itu bagi orang tuanya juga surga nerakanya dia. Surga nerakanya orang tua. Kalau dia berhasil didik, ya surga. Kalau dia gagal, dia telantarkan pendidikannya, ya masuk neraka. Kalau anak bakti sama orang tua, surga. Tapi kalau anak durhaka sama orang tua, neraka. Orang tua bagi anak, surga nerakanya anak. Anak bagi orang tua, surga nerakanya orang tua. Suami istri juga begitu. Jadikan keluarga itu sebagai ladang dakwah, maka otomatis keluarga kita menjadi lumbung pahala. Ladang. Jadikan keluarganya kita itu ladang dakwah, otomatis mereka insya Allah akan menjadi lumbung pahala buat kita. Panen terus, walaupun sudah meninggal gitu, panen. Kenapa? Ajaran kita, didikan kita, mereka amalkan dan mereka tularkan kepada keturunannya terus begitu sampai kiamat. Nah, orang sekarang kadang-kadang, anak umur 7 tahun diajak ke masjid, bagus sebetulnya. Cuman sayangnya kapan wajib umur 17 nggak diajak lagi ke masjid, itu kan aneh. Kapan nggak wajib diajak, kapan wajib malah nggak diajak, itu kan aneh ini namanya. Bukan saya ngomong umur 7 tahun diajak ke masjid nggak bagus, bagus kalau dipertahankan, telaten setiap hari tetap mengajak sampai dia wajib sholat. Nah, begitu seharusnya. Anak ketika masih kecil, dibelajari pakai kerudung. Kapan sudah dewasa dibuka kerudungnya. Kadang-kadang anak ketika di madrasah, ketika kecilnya nyantri, yang perempuan misalkan ya, wah bacaannya enak. Kalau ada acara di pesantrennya, di madrasahnya dia tampil sebagai qori. Gede-gedenya jadi biduan.
Orang tuanya ridho itu. Kenapa? Sepenting duit. Nah ini kan namanya orang tua jual anaknya itu namanya. Walaupun nggak secara langsung. Kan ada artis yang dulunya qari'ah. Kalau ada acara di pesantren, dia yang baca Al-Quran. Kena duit, popularitas. Tek. Orang tuanya ridho tadi. Orang tuanya ridho, ngizini. Lepas jilbabnya, lepas nak. Dengan alasan apa? Mengangkat nilai hidupnya orang tua. Lah nilai akhiratnya di mana? Ini kan ngedol anak ini namanya. Ini kan jual anaknya. Hati-hati, hati-hati. Tugasnya orang tua itu adalah didik keluarganya. Kalau gagal, neraka loh. Hati-hati. Banyak orang tua zaman sekarang begitu. Orang tua zaman sekarang itu kalau anaknya umur 10 tahun gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa ngitung, wah malu. Tapi anaknya kalau umur 10 tahun gak bisa ngaji, gak bisa sholat, gak bisa wudhu, gak bisa baca Fatihah, apa malu? Padahal anak itu kalau sudah umur 7 tahun wajib bagi orang tua ngajari dia sholat. Wajib gitu. Anak umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tuanya wajib ngajari dia sholat sehari 5 kali. Jadi kalau orang tuanya sholat subuh, nak sholat subuh nak, orang sholat duhur, nak sholat duhur, ngiling no terus. Baru umur 7 tahun. Lah gimana caranya dia bisa sholat kalau dia nggak bisa baca Fatihah? Kalau dia nggak bisa ngaji. Anak umur 10 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, malu. Anaknya kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat. Padahal sudah umur 10 tahun. Mulai umur jangan 10 tahun, 7 tahun sudah wajib orang tuanya. Ini syariat. Ini syariat nih. Lihat. Kenapa? Karena orang sekarang nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah luas-luas, nggak usah mikir yang macam-macam. Keluarga aja dulu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya kita mana? Amar ma'ruf nahi mungkarnya kita mana? Kadang-kadang anak mau daftar PNS, anak mau daftar TNI, Polri, tapi harus nyogok. Dibelani wong tuane. Ini kan ngajari anaknya maling. Dari mana nyogok kemudian? Kalau sudah salah langkah ketika prosesnya, bagaimana anaknya kita bisa jujur? Seharusnya kita ngarahkan anak dalam pekerjaan, bukan gaji ini biro. Nah, saya mau tanya, pekerjaan yang bakal kamu terima itu, resiko nggak buat akhiratnya kamu? Resiko kayak kon, resiko kayak aku nak. Resiko pak, misalnya contoh ya, jadi PNS misalnya, jujur itu berat. Jujur di lingkungan tertentu ya, PNS, TNI, kalau jujur ini bicara kenyataan rahasia umum dah. Rahasia umum, jujur. Satu di antara dua, dijebak dia yang jadi korban atau dia terbawa arus. Oh, ojo. Masih gajimu benulan 1 miliar, ojo. Surga didol 1 miliar, murah. Enggak mau. Cari kerjaan yang lain yang potensi kamu selamat. Kamu jujur di situ, nggak ada masalah, nggak ada dimusuhi wong. Contoh, orang tua zaman sekarang, Pak, saya mau daftar PNS, Pak, mau daftar tentara, mau daftar polisi, tapi harus bayar, Pak. Oh, tenang, tak bayari. Loh, ya apa sih? Ya apa? Loh, saya mau tanya, ini halal apa haram? Loh, lah ke orang tuanya dengan bangganya, oh tenang, piro, tang polo, 50, 100. Ya Allah, ngajari apa ini? Ngajari apa? Ngajari maling akhirnya. Ngarahkan anak cari rezeki yang halal nak, yang kira-kira kalau kamu itu baik di situ nggak akan musuni. Lek kau nabi jadi musuni wong, saya khawatir kamu dijebak atau kamu terbawa arus. Kalah hatinya kamu, dikeroyok wong sama nakene, kalah mungkin. Sojo wis golek sing aman-aman ae. Memangnya kalau nggak dikerja di situ kamu mati dah. Rezekinya kamu di tangannya Allah. Ini loh gambar. Ini orang tua seperti ini kalau mati dikenang sama anaknya. Untung aku di wong tua kayak ngono. Gak sampai kejebak, gak sampai macem-macem, gak sampai salah langkah dan seterusnya. Untung ini orang tua yang langka ini. Orang tua bandani halal haram gak ngurus ya banyak. Tapi orang tua bandani dalam urusan pendidikan ini yang langka. Nah, jadilah orang tua yang langka, jangan jadi orang tua yang umum. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua zaman sekarang jarang amar ma'ruf nahi mungkar. Bah bojone buka aurat, nutup aurat, bah anaknya sholat nggak sholat, tapi kalau sekolah, wah keras. Urusan agama kurang lebih ya keliru. Pernah ada satu orang curhat sama saya, gimana Bib, anak saya ini Bib, waduh angel kan anaknya Bib,
Saya tanya, sudah pernah dikeras belum? Pak, anak itu umur 7 tahun, umur 10 tahun. Kalau nggak mau sholat, disuruh sholat nggak mau, boleh dipukul. Bukan pukul yang ngawur ya, bukan diajar. Pukulan menimbulkan efek jerah, dan itu nggak boleh di muka, nggak boleh pukulan yang menyakitkan, melukai, atau di tempat-tempat anggota tubuh yang bisa mematikan. Nggak boleh. Cuma umur 10 tahun kok, nggak usah dipukul juga nggak apa-apa. Kamu nggak sholat, HP tak tarik misalnya. Kamu nggak sholat, nggak boleh keluar rumah misalnya. Kamu nggak sholat, nggak boleh main PS misalnya. Mari, nggak harus. Saya mau tanya, anaknya jenengan umurnya berapa? Sekian belas tahun, Beb. Sudah pernah dimarahin ente-entean? Waduh, Beb, anak saya ini, Beb. Iya, anak zaman sekarang kalau dimarahi, Beb, minggat, Beb. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Ini orang tua zaman sekarang. Kira-kira kalau anaknya jenengan nggak naik sekolah, nuwakal deh sekolah, jenengan amuk kok gak? Tak amuk, Beb. Lah yuk, kok gak wedi anak minggat? Urusan syariat, urusan sholat, wedi anak minggat gak gelem amuk. Anak yang kita kasihani di dunia nggak saken sama kita nanti di akhirat. Saken di sarno. Nanti di akhirat nggak saken sama kita. Hati-hati. Bukan berarti saya ngajarin jangan keras loh ya. Tapi ya dalam urusan prinsip mau nggak mau. Dalam urusan prinsip. Ya loh, kalau memang anak nggak perlu dikeras ya jangan dikeras, jelas. Tapi kan orang tua kadang-kadang urusan syariat betul alasan keras, Bib, nanti anak itu mau, waduh. Tapi urusan dunia. Contoh, anak ngilangno sepeda motor, ngamuk wong tuane. Anak ngilangno akhlaki. Orang tuanya ngasih bondo, ini HP-nya, ini WiFi-nya, ini pulsanya. Nonton porno kek, atau dia buka auratnya kek, nggak ngurus, nggak tahu. Orang tuanya ngasih bondo. Loh, ini kan kenyataan, realita. Bukan saya ngajari keras, tapi ada kalanya itu dibutuhkan. Permasalahannya orang zaman sekarang urusan dunia keras, urusan akhirat Bib seakan. Nanti di akhirat nggak seakan sama kita loh. Hati-hati loh. Ada tak yang salah sama syariat ini? Kalau umur 10 tahun aja boleh dipukul gara-gara nggak mau sholat, apalagi belasan tahun, puluhan tahun. Tentunya dengan pukulan, bukan pukulan yang ngawur itu tadi sudah. Syariat ngajari bukan ngajari ngawur, tapi boleh. Itu gambaran. Paham ya? Itu gambaran. Itu gambaran. Misalkan kita punya mobil, baru keluar dari dealer, kita parkir di depan rumah. Terus ada orang kagum sama mobilnya kita, bagus, mewah, mahal. Nggak diotek, diputeri toh, diliati begitu. Curiga nggak kita? Takut nggak kita? Wah, mumpung dorong, hilang orangnya langsung masuk garasi sudah. Maaf, anaknya kita digonceng anak uang, nggak curiga? Apakah mobil lebih mahal daripada kehormatan anaknya kita? Oh, anak saya, Beb, sudah tak nasihati, Beb, jangan sampai ngawur, jangan sampai bikin malu namanya keluarga. Maaf Pak, Bu, maaf. Anaknya orang yang kecolongan itu juga dikasih nasihat sama orang tuanya. Ojo ngawur, ojo sampai gak izin, yo tetep mendolmuri kecolongan. Nggak ada yang maaf sampai menikah, kecelakaan sebelum menikah itu orang tuanya ngomong, "Mek, gandengan tangan doa." Kan nggak mungkin orang tuanya ngomong seperti itu. Ojo lo, ojo ngawur. Iya, kita ini orang Islam, kita ini punya adat ketimuran, yo pacaran yo gak apa-apa, tapi ojo sampai ngene, ojo sampai ngono. Dulu orang tuanya ngajarin begitu, ya jebol. Lah kok kita melakukan apa yang mereka lakukan tapi hasilnya mau beda, ya podo akhirnya. Sekarang mobil aja gak diudik, kita waspada, anaknya kita digonceng, dipegang, gak curiga. Ya apa ini? Cara berpikir mana nih? Kenapa? Orang tua zaman sekarang sudah langkahin dakwah sama orang keluarganya. Ini pentingnya kita ngaji. Ini pentingnya kita ngaji. Oh iya ya, saya selama ini mungkin sudah banyak beling. Seharusnya yang saya utamakan adalah akhiratnya anak, pendidikannya anak, agamanya anak. Enggak. Yang saya bingungkan adalah tentang dunianya anak, kerjaannya anak, nilai matematikanya. Kita kepingin anak soleh solehah. Apa gara-gara matematika? Boleh kita ini berharap anak kita sukses dalam urusan dunia, tapi lebih prioritas adalah sukses mereka dalam urusan akhirat. Ini yang disepelekan orang zaman sekarang. Kadung wakal baru rehab, baru mondok. Daripada ngamuk tapi kasep, mending ngamuk sebelum kasep. Gitu loh. Anak kita pacaran, amuk, mumpung dorong, kadung gak izin jenenge keluarga baru ngamuk kasep.
Orang sekarang banyak ngamuknya kadung kasep. Masalahnya begitu, kadung nuwakal anaknya, salah pergaulan, ngamuk. Tapi ketika dulunya seakan kasep, sekarang ngamuknya sudah, kadung gak izin. Mau apa? Ini orang tua zaman sekarang gitu sekarang. Enggak begitu. Silahkan tegas, silahkan dalam urusan prinsip tegas. Dalam urusan dunia kurang lebih. Ada orang itu dapat telepon dari anaknya, Pak, saya kecelakaan. Kamu gimana keadaannya? Alhamdulillah selamat. Wis gak apa-apa. Mobil bisa dicari, kendaraan bisa dicari. Sementing awakmu selamat. Wis, gampang. Di mana ini dan itu. Anak seperti terbuka sama orang tuanya akhirnya. Tapi anak kalau, Pak, saya kecelakaan. Sepeda motor ya apa? Rusak, Pak. Waduh. Dia kalau punya masalah nggak mungkin curhat sama orang tuanya. Dalam sepeda motor tok senentek. Anaknya selamat pada. Motori. Dorong lunas. Genaon. Kak. Waduh, entek. Anak kalau punya masalah lebih hebat daripada itu, gak bakal cerita nang wong tuane, minggat. Seharusnya kan gak begitu. Urusan dunia. Orang anaknya nggak sholat, gak tahu ditakoi. Anak bolos sekolah ngamuk, anak bolos sholat nggak ngamuk wong tuane. Kan aneh. Ini kan aneh. Ini apa sih? Padahal kepingnya anak soleh-soleha. Antara keinginan sama usaha nggak gaduh. Antara keinginan sama upayanya nggak gaduh. Maunya kemana, lewatnya mana, nggak ketemu. Karena itu jangan sampai kita sebagai orang tua nih, yang ngaji nih, yang belajar ini, nilainya sama dengan orang tua yang nggak pernah belajar ilmu agama. Yang rugi itu bukan yang nggak hadir, tapi yang rugi adalah yang hadir tapi tingkah lakunya, cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya dalam hal nomor satu pun di akhirat sama seperti mereka yang nggak hadir pengajian. Ya rugi, yang rugi kita, Pak. Kalau kita hadir pengajian tapi cara berpikirnya sama dengan yang hadir pengajian. Bukan mereka yang rugi, kita yang rugi. Tahu tapi nggak dilakoni. Kalau mereka mungkin nggak tahu, nggak terbuka cara berpikirnya, nggak terbuka. Tapi sekarang dari yang nggak tahu jadi tahu gitu, dari yang tertutup jadi terbuka, dari yang merem jadi melek. Oh, iya ya. Nah kalau mereka belum. Nah kalau cara berpikirnya kita yang sudah terbuka tapi cara berpikirnya sama seperti orang yang tertutup, yang kita melek sama seperti yang merem, ya bodoh, ya sama aja bohong kita. Itu namanya kita rugi, merugikan dirinya kita sendiri. Naam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk di antara sifatnya umat Nabi Muhammad yang harus kita upayakan agar kita diakui sebagai umatnya beliau adalah saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak saling tolong menolong, saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Ini ya, bangun masjid, ayo gotong royong misalkan. Bakti sosial, ayo gotong royong saling membantu. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita jadikan peran? Agama ini tanpa kita atau dengan kita pasti menang, pasti jaya. Tapi yang paling penting buat kita adalah ketika agama ini menang, apa perannya kita? Jangan sampai ketika agama ini suatu saat menang, kita nggak punya peran sama sekali, rugi. Tanpa kita agama ini menang, dengan kita agama ini juga menang. Berarti kan pilihan kita cuma satu, gimana caranya ketika agama ini menang jaya, saya ada andil di situ. Nah itu. Dengan cara apa? Ketika ada kebaikan, yang semangat, ada partisipasi di situ. Apapun, masih om indah boto. Sing penting saya kapan agama ini menang dicatat sama malaikat. Saya ada andil, ada peran di situ, ada jasa di situ. Itu modalnya kita itu. Itu modalnya kita. Jangan sampai seperti saya katakan di awal. Agama ini menang walaupun tanpa kita. Ketika agama ini menang memang kita nggak ada peran nih, ya rugi kita. Ya nggak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad kalau begitu. Apapun itu, apapun. Misalkan Mu'alaf Center ngadakan kegiatan baksos, jenengan semerap, entah dari broadcast atau mungkin dari selendingan, dari mulut ke mulut. Oh, saya bisa bantu. Berapa? 200.000. Kasih. Oh, saya bisa bantu tenaga. Hari apa? Tanggal sekian. Saya hadir. Misalnya. Apapun. Kenapa? Ketika agama ini menang entah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya ada nama di situ. Sudah booking nama untuk masuk surga saat itu. Kita ini ketika ditakdir sama Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, itu namanya separuh jalan
menuju surga. Kalau seandainya Allah tidak berkenan kita menjadi ahli surga, Allah nggak takdir kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika Allah pilih, Nabi Musa itu minta seperti kita, nggak dikasih. Nabi Musa ini, sekelas Nabi Musa, ulul azmi, Nabi yang diajak bicara langsung sama Allah, minta jadi umat Nabi Muhammad, nggak dikasih. Nabi Musa itu minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad seperti kita ini, bolak-balik, bukan sekali minta terus ditolak, bolak-balik minta, bolak-balik ditolak. Kita nggak pernah minta dikasih. Nabi Musa itu mau di Zabur, mau di Injil, mau di Taurat, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya umatnya Nabi Muhammad rinci di situ. Sehingga nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya kenal siapa Nabi Muhammad dan kenal siapa kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagaimana bapak kenal anaknya. Singkat cerita, Nabi Musa itu ketika buka Taurat melihat sifat-sifat umat Nabi Muhammad kok mulia. Nabi Musa tanya, umat siapa nih ya Rob? Umat Muhammad. Ya Allah, jadikan aku bagian daripada mereka. Enggak. Buka lagi. Wah, hebat. Umat siapa ini ya Allah? Umatnya Muhammad. Jadikan aku sebagai umatnya mereka ya Allah. Enggak. Bolak-balik minta, enggak dikasih. Nabi Musa lo ini. Ya Allah. Langsung mendengar kalamnya Allah. Enggak. Bolak-balik minta. Lah kita enggak dikasih. Kita enggak pakai minta dikasih. Ini kan namanya nikmat yang khusus. Ada nikmat umum, rezeki, panjang umur, jodoh gitu. Ini umum ini umum. Yang iman, yang kafir dapat, yang taat, yang maksiat dapat. Nah, ahli surga, neraka dapat itu panjang umur, sehat walafiat, jodoh, keturunan semuanya dapat. Tapi ada nikmat yang khusus. Enggak Allah kasih kecuali pilihannya Allah. Bahkan Nabi Musa nggak dapat, kita dapat. Ya, Nabi Musa terpilih untuk menjadi nabi. Jelas Nabi lebih mulia daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa minta seperti kita nggak dikasih, kita nggak pakai minta dikasih. Loh. Nabi Musa minta nggak dikasih, kita nggak minta dikasih. Ini kan betul-betul saringan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat, berapa triliun manusia pernah Allah ciptakan. Tapi cuman kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maaf, bayangkan kalau kita dengan kualitas ibadah seperti ini, kocar kacir, iman amburadul, terus kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Ya maaf, nggak ada jarak antara kita dengan neraka kecuali matinya kita. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, untung. Kenapa kok untung? Satu, nggak jaluk, nggak minta dikasih. Yang kedua, untung. Kenapa? Ya Allah, kualitas iman seperti ini, kualitas ibadah seperti ini. Ya Allah, saking nggak selamat ternyata saya umat Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang punya hak negosiasi hanya Nabi Muhammad. Wis, ketika semua Nabi hanya bisa bilang nafsi, umat urusanku, hanya Rasulullah yang bilang ummati. Umatku ya Allah. Dan kita umatnya. Bayangkan dengan kualitas ibadah, iman seperti ini yang kocar kacir, amburadul, gak karu-karuan, kita masih punya orang dalam sekelas Rasulullah SAW. Asal kita berupaya seumur hidup untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, separuh tiket masuk surga sudah di tangan. Separuhnya lagi tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan. Gak semua umat Nabi Muhammad cinta sama Nabi Muhammad, kagum idola sama Nabi Muhammad, rindu kangen sama Nabi Muhammad. Saya tanya, jenengan pasti kalau saya tanya, kepingin mimpi Nabi Muhammad? Jawabannya pasti kepingin mimpi Nabi Muhammad. Tapi pernah nggak kalau bangun tidur getun nggak mimpi Nabi Muhammad? Orang sekarang kepingin mimpi, kepingin, tapi kalau bangun tidur nggak mimpi nggak getun. Loh, berarti ini temenanan apa nggak kepinginnya? Nggak semua umat Nabi Muhammad cinta, rindu, kangen, kagum, idola sama Nabi Muhammad. Tapi kapan kita menjalani hidup ini adalah sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta, yang kagum, idola, rindu, kangen sama Nabi Muhammad, tiket masuk surga full di tangan. Kita ini kalau misal hidup di zamannya Nabi Nuh, kita mungkin termasuk yang nggak selamat. Kenapa? Umatnya Nabi Nuh itu cuma 70 orang yang selamat. Bikin perahu besar, antara binatang sama manusia lebih banyak binatangnya. Manusia itu 70 orang. Terus imannya kita seperti ini tipisnya. Kira-kira kita kalau hidup di zamannya Nabi Nuh, yang selamat apa yang nggak selamat? Putranya aja nggak selamat.
Kita hidup di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa punya dua musuh, Fir'aun, kejem, Qarun, loman tapi orang disuruh sujud sama dia. Kira-kira iman kita yang tipis seperti ini, kita hidup di zamannya Nabi Musa, mungkin nggak punya mental untuk iman sama Nabi Musa, terpaksa iman sama Fir'aun. Kenapa? Wedi. Fir'aun itu kalau ada yang iman sama Nabi Musa, dipertontonkan di depan umum, dibelah tubuhnya 2 kali secara silang. Kemudian ngasih woro-woro, siapa yang iman sama Musa, ini resikonya. Terus imannya kita tipis seperti ini, wani kira-kira berani untuk iman sama Nabi Musa. Qarun iman sama Nabi Musa dapat apa? Iman sama Qarun soge. Iman kita tipis seperti ini. Mungkin kita milih iman sama Qarun seperti soge. Orang seperti kita ini 1.000 orang atau 1.000 payu kok. Apalagi Qarun. Kon iman sampai aku sujud sampai aku soge. Jaluk apa tak kayak memang Qarun itu kaya raya luar biasa. Tapi untuk umat terdahulu itu semuanya banyak yang nggak selamat daripada yang selamat, kecuali satu umat Nabi Muhammad, banyak yang selamat daripada yang nggak selamat. Apa buktinya? Saya mau tanya, penghuni surga paling banyak umatnya siapa? Banyak yang selamat daripada yang nggak selamat, dan kita nggak pakai minta dikasih. Nikmat khusus, nikmat spesial seperti ini Nabi Musa nggak dikasih, kita dikasih. Di mana ngereganinya kita? Di mana sikap kita untuk ngeregani nikmat seperti ini? Dikasih panjang umur syukur, sehat syukur, jodoh syukur, keturunan syukur. Menjadi umat Muhammad lupa. Lu hati-hati. Adakah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat menjadi umat Nabi Muhammad? Menjadi umatnya Nabi Muhammad nikmat di atas nikmat adalah kapan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang cinta, yang kagum, idola, rindu, kangen sama Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad beruntung. Nabi Musa nggak dikasih, kita dikasih. Nabi Musa minta nggak dikasih, kita nggak minta dikasih. Beruntung. Tapi beruntung di atas beruntung kapan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang cinta, yang rindu, yang kangen, yang kagum, idola sama Nabi Muhammad. Tiket masuk surga separuh dari tangan ini. Tinggal sisa hidupnya kita ini untuk cinta, rindu, kangen, kagum, idola sama Nabi Muhammad atau tidak. Kalau enggak, ya berarti kita sudah sia-siakan. Kita sudah nggak ngeregani nikmat hebat, nikmat mahal seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang sebetulnya tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah, zahir batin dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau tanya, monggo. Ya, monggo. Syarat untuk mimpi ketemu Rasulullah itu bagaimana caranya? Terima kasih. Syarat untuk mimpi sama Nabi itu cinta, bukan banyaknya sholawat. Sholawat itu kendaraan, tapi yang nyetir bisa enggak? Semua orang bisa sholawat, tapi tidak semua orang yang sholawat itu karena cinta. Karena cinta. Orang itu kalau cinta sama Nabi banyak sholawatannya, tapi orang yang banyak sholawat kadang-kadang cuma ngejar istiqomah, bukan karena cinta. Ulama banyak mengatakan syarat orang itu bisa mimpi Nabi adalah ta'alluq, ikatan batin, ikatan emosional sama Nabi, mahabbah, cinta, wasyauq, rindu. Kita bahas satu-satu, singkat aja. Orang itu kalau punya ikatan emosional, ikatan batin sama Nabi, gerak-geriknya dia buat persis sama Nabi. Contoh, tidurnya dia sama dengan cara tidurnya Nabi. Nabi itu kalau tidur gimana sih? Dia cari tahu. Kapan tahu? Diamalkan. Oh, Nabi itu kalau tidur wudu pakai siwak, ya, pakai siwak, kemudian ngadep kiblat. Baca doa bismillahirrahmanirrahim ahyi. Ada ikatan batin. Bukan cuma modal sholawat terus mari. Ya buktinya kita ini banyak sering sholawatan. Mimpi Nabi. Kenapa? Hati kita nggak ada ikatan dengan Rasulullah. Oh, Nabi itu kalau masuk masjid, oh kaki kanan dulu baca doanya begini. Kalau keluar, oh kaki kiri dulu baca. Wah, apapun Nabi gimana? Nabi gimana? Nabi gimana? Nabi. Ikatan batin, ikatan. Yang kedua, rindu. Kangen. Seperti sudah saya bahas. Kita pasti rindu kangen sama Nabi. Pertanyaannya, rindu temenan apa enggak? Gimana cara mengetahuinya? Kira-kira kalau kita tidur, bangun tidur enggak mimpi Nabi, getun enggak? Enggak. Berarti belum rindu temenan. Ya, rindu lah, cuman masih pengakuan. Rindu di mulut, belum rindu di hati. Orang kalau rindu di hati setiap bangun tidur, kalau nggak mimpi Nabi, aduh, kok nggak mimpi ya, po ya? Oh nggak, kepingin tapi nggak dapat, kan kepikiran seharusnya. Bertanya-tanya gitu, koreksi diri apa ya? Apa nih? Sama seperti urusan dunia itu loh kita. Kepingin kalau nggak dapat kan kepikiran. Sudah berusaha kok rugi ya? Kenapa ya? Dicari, diteliti itu. Opo?
Nah, kita ini rindu kangen sama Nabi, tapi kalau nggak mimpi Nabi bertahun-tahun, setiap malam nggak pernah mimpi Nabi, ya kita tenang. Iya, berarti rindunya kita cuma masih di mulut. Tapi nggak apa-apa. Banyak orang di luar belas nggak pernah berharap mimpi Nabi, biasa-biasa saja. Biasa, nggak ada itikat baik untuk saya kepingin loh mimpi Nabi itu. Jarang orang tanya caranya mimpi Nabi itu. Jarang. Ketika ada pertanyaan seperti itu, sudah ada benih berarti. Nah, tinggal ditumbuhkan menjadi cinta, rindu dan kangen. Cinta bagaimana? Oh, man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Orang itu kalau cinta sama sesuatu banyak nyebut. Banyak nyebut. Nah, orang itu kalau cinta sama Nabi, ya pasti dia banyak nyebut namanya Nabi. Orang itu kalau ketika hidup mimpi Nabi, itu pasti masuk surga. Jadi kalau kita ingin merasakan ingin memastikan saya ini ahli surga atau tidak sebelum matinya, maka mimpi Nabi adalah jawaban. Mimpi Nabi adalah surga sebelum surga. Karena nggak ada ceritanya orang mimpi Nabi matinya su'ul khotimah. Orang mimpi Nabi di alam kubur mendapat siksa. Orang mimpi Nabi nanti di akhirat nggak dapat syafaat Nabi. Orang mimpi Nabi tapi nanti di surga nggak kumpul sama Nabi, nggak ada. Karena orang yang mimpi Nabi pilihannya Nabi sendiri. Kalau semua orang kepingin, tapi kan dipilih sama Nabi, siapa yang pantas? Mosok dipilih sama Nabi tapi ahli neraka, dipilih sama Nabi tapi matinya su'ul khotimah, nggak mungkin. Jadi kalau kita hidup di dunia mimpi Nabi berhasil, itu namanya nggak ada jarak antara kita dengan surga kecuali matinya kita mati surga. Kenapa? Saya pernah mimpi Nabi. Pertanyaannya, lah wali-wali dulu itu, ulama dulu itu kan mimpi Nabi bolak-balik. Kok tetap semangat ibadah? Kan sudah pasti masuk surga. Bedanya ketika mereka ibadah sebelum mimpi Nabi karena surga neraka. Tapi setelah mereka mimpi Nabi, mereka ibadahnya karena kecanduan mimpi Nabi lagi. Beda motivasi sudah. Dulu karena takut neraka, berharap surga ibadahnya. Sampai mereka akhirnya takdir mimpi Nabi, mereka tetap ibadah. Kenapa? Semalam saya mimpi, besok jangan sampai nggak mimpi lagi. Itu yang mereka jaga. Kenapa kok mereka itu kecanduan sudah, kecanduan sama mimpi Nabi. Jadi itu yang mereka jaga. Itu yang mereka jaga. Mudah-mudahan ditakdiri kita ya bisa mimpi Nabi ya, bisa mimpi Nabi. Nah, terakhir mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi, kalau ada. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia akhirat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diketemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh, cinta, rindu, kangen, kagum dan idola kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhirat mendapatkan syafaat Nabi, masuk surga duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima